Sahabat kece, kepergian penyanyi campursari Didi Kempot masih menyisakan duka yang mendalam bagi Sobat Ambyar, julukan untuk para penggemarnya. Di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Selasa pagi, 5 Mei 2020, Didi Kempot menghembuskan nafas terakhir kali karena henti jantung. Dan sebelum itu, terungkap permintaan terakhir Didi Kempot kepada sang istri, Yan Velia. Dikutip dari tribunjanteng.com, pembantu Didi Kempot, Diah, menceritakan permintaan terakhir sang majikan. Senin, 4 Mei 2020 malam, Didi Kempot sempat mengeluh sakit dan sempat minta dikerokin oleh istrinya. Namun pada Selasa pagi, sakit yang dikeluhkan Didi Kempot belum membaik. Kerasanya pas bangun, tadi malam sempat dikerokin. Katanya, saat bangun Didi Kempot justru merasakan sesak nafas. Ya, karena khawatir dengan kondisinya, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit sekitar pukul 7 pagi lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba pas bangun, nafasnya sesak. Setelah itu dibawa ke rumah sakit, kata dia. Namun tak berselang lama, setelah mendapat perawatan di rumah sakit itu, Didi Kempot dikabarkan sudah meninggal dunia. Sementara itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo mengatakan, Didi Kempot meninggal setelah 20 menit mendapat perawatan di rumah sakit. Meninggal karena sakit jantung, kata dokter, jelas Rudi. Adik kandung Didi Kempot, Eko Guntur Martinus, atau kerap disapa dengan Eko Gudel, mengatakan kakaknya diketahui memiliki riwayat penyakit asma. Belakangan sakitnya tersebut sering kambuh seiring dengan padatnya jadwal manggung. Bahkan setiap tampil di atas panggung, kata Eko, Didi Kempot selalu membawa inhaler atau alat bantu pernafasan. Didi Kempot dimakamkan bersebelahan dengan makam anak pertamanya di tempat pemakaman umum Desa Mejasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Diagnosis awal para dokter mengungkapkan bahwa penyebab kematian Godfather of Broken Heart itu adalah henti jantung. Meski terdengar mirip, rupanya henti jantung berbeda dengan serangan jantung. Hal ini diungkapkan oleh dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM, Dr. Seli Aman Nasution, spesialis PDKKV, dan Pokja Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Dr. Antonia Ana Lukito, SPJPK. Henti jantung beda dengan serangan jantung, kata Seli saat dihubungi kompas.com Selasa 5 Mei kemarin. Henti jantung adalah suatu kondisi yang terjadi secara tiba-tiba, di mana seseorang kehilangan fungsi jantung, pernafasan, dan kesadaran yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Henti jantung, kata dia, biasanya timbul akibat gangguan dari aliran listrik pada jantung. Ada beberapa kondisi yang bisa menimbulkan gangguan aliran listrik pada jantung. Di antaranya adalah penyakit jantung koroner, gagal jantung, kelainan elektrolit, gangguan irama, kelebihan kalium, dan lain sebagainya. Sementara itu, serangan jantung adalah kondisi yang terjadi akibat sumbatan mendadak dari aliran pembuluh darah koroner di otot jantung. Sumbatan ini mengakibatkan aliran darah ke otot jantung berkurang atau terhenti sama sekali. Bila tidak dilakukan tindakan pada pasien, akan terjadi kerusakan pada otot jantung, ujar Seli. Ana menjelaskan bahwa sumbatan bisa disebabkan oleh plak yang tumbuh pelan-pelan di pembuluh darah atau plak yang pecah mendadak mengakibatkan terjadi gumpalan darah. Sumbatan itu karena plak yang muncul pelan-pelan. Lebih susah lagi, plak yang pecah mendadak, terjadi gumpalan darah dan menutupi saluran. Itu yang susah pada serangan jantung, kata Ana saat dihubungi secara terpisah. Sama seperti henti jantung, serangan jantung ini juga tidak bisa diprediksi terjadi kapan terjadinya. Hanya saja umumnya dipicu beberapa kondisi seperti kelelahan, tekanan darah tinggi tidak terkontrol, kolesterol jahat yang tinggi, stres, dan lainnya. Meskipun henti jantung dan serangan jantung berbeda, kedua kondisi ini juga memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Henti jantung bisa disebabkan oleh serangan jantung. Sebaliknya, serangan jantung bisa salah satunya disebabkan oleh henti jantung. Kedua kondisi ini, henti dan serangan jantung, seperti dua lingkaran yang ketemu sebagian, kata Ana. Oleh karena itu, cara mengantisipasi henti jantung dan serangan jantung yang terbaik sama saja, yaitu mawas diri terhadap faktor keturunan, penyakit pemicu, dan juga rutinlah untuk melakukan medical check-up.